Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Asmara Aditya Rifki, NPM 4120210020 dari kelas Studio Perancangan Arsitektur 4 kelas G, Program Studi Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Pancasila. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tugas saya di Studio Perancangan Arsitektur 4 ini, yaitu adalah merancang bangunan bentang lebar dan bangunan bertingkat sedang. Dengan pendekatan Green Arsitektur, memiliki fungsi bangunan sebagai museum dan juga galeri seni. Baik, di sini saya akan menjelaskan perancangan gedung museum dan pusat galeri seni dengan pendekatan Green Arsitektur. Yang pertama ini ada studi makro, lokasi site yang berada di kota Surabaya, Jawa Timur. Surabaya secara geografis berada pada 07 derajat 0900, 07 derajat 2100 Lintang Selatan, dan 112 derajat 36, 112 derajat 54 Bujur Timur. Pada kota Surabaya memiliki luas wilayah daratannya dengan luas 326,81 km persegi. Dan juga memiliki lautan dengan luas 190,39 km persegi. Selanjutnya, di sini ada penjelasan temperatur di kota Surabaya. Suhu di kota Surabaya sangat cukup panas, yaitu rata-rata antara 22,60 sampai 34,10 derajat. Dengan tekanan udara rata-rata antara 1005,2 1013,9 milibar dan kelembapan antara 42% sampai 97%. Pada kecepatan angin di kota Surabaya rata-rata per jamnya mencapai 12 sampai 23 km. Curah hujan rata-rata di kota Surabaya antara 120 sampai 190 mm. Pada kota Surabaya dikenal memiliki beberapa kesenian khas, yaitu salah satunya adalah pertunjukan ludruk. Selanjutnya ada tari remo, pantun kidungan, batik khas Surabaya, ukiran dan pahat, dan juga masih banyak lagi. Di sini pada lokasi site saya ini berada pada Jalan Maijen Jonosowojo, Kecamatan Wiyung, Kota Surabaya, Jawa Timur 60284. Memiliki keterangan existing site merupakan lahan yang kosong. Luas site saya ini yaitu 15.000 meter persegi, memiliki KDB 50%, KLB-nya itu 8 dan GSB-nya itu 6 meter. Pada di sini selanjutnya ada daftar dari potensi yang ada di daerah tapak saya. Yang pertama yaitu ada RSIA Lombok 2, yang kedua itu ada Sampurna Academy, kemudian berdekatan dengan sungai. Selanjutnya nomor 4 itu ada Landmark Mall, kemudian nomor 5 itu adalah Bukit Darmo Golf, nomor 6 yaitu dekat dengan Golf Graha Family, selanjutnya dekat dengan Pakuan Golf, dan juga Pakuan Mall. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tema dan fungsi bangunan pada perancangan saya. Yang pertama ada fungsi bangunan dari galeri seni. Galeri berasal dari bahasa Latin, yaitu galeria, yaitu ruang beratap dengan satu sisi ruang terbuka. Pada Indonesia, galeri sering diartikan sebagai ruang atau bangunan tersendiri yang digunakan untuk memamerkan karya seni. Pada galeri seni ini juga terbagi antara dua jenis, yaitu terdapat traditional art gallery dengan modern art gallery. Selanjutnya, di sini ada fungsi bangunan dari museum. Museum juga terbagi menjadi museum khusus dan museum umum. Museum merupakan suatu tempat untuk menyelamatkan dan memelihara warisan budaya dengan berikut sejarahnya. Juga sebagai tempat segala kegiatannya meliputi mengumpulkan, perawatan, peneliti, memamerkan, dan menerbitkan hasil-hasil penelitian dan pengetahuan mengenai benda-benda koleksi bagi kebudayaan dan ilmu pengetahuan. Selanjutnya, di sini ada dari Green Arsitektur. Pengertian dari Green Arsitektur atau arsitektur hijau merupakan arsitektur yang mencakup lingkungan sekitar serta berpatokan pada kepedulian mengenai pemeliharaan atau perlindungan terhadap lingkungan di dunia dengan menggunakan energi efisien atau efisiensi energi. Selanjutnya juga
pada memiliki sebuah sustainable concept atau konsep berkelanjutan serta holistic application atau penerapan holistik. Pada tujuan utama dari green arsitektur yaitu adalah mengurangi konsumsi energi dan bahan material baru. Perlindungan terhadap ekosistem meningkatkan produktivitas kerja dari pengguna serta berpengaruh baik terhadap kesehatan pengguna. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan studi preseden yang telah saya kumpulkan. Pada tabel kiri atas yaitu memiliki fungsi bangunan sebagai museum. Yang pertama, bangunan pertama itu adalah Museum Romanite. Yang kedua, Van Gogh Museum. Selanjutnya ada Museum Tsunami Aceh. Dari yang saya kumpulkan ini, pada museum saya mendapatkan kesimpulan yaitu bukaan pada bangunan yang besar agar cahaya matahari dapat masuk. Selanjutnya terdapat sistem isolasi termal dari luar agar kondisi suhu di dalam ruangan tidak panas. Selanjutnya, penggunaan lapisan pada fasad yang dapat menahan panas. Selanjutnya, memfungsikan museum sebagai suatu simbol atau peninggalan. Selanjutnya, di sini pada tabel kiri bawah terdapat fungsi bangunan galeri seni. Yang pertama itu ada bangunan The Lantern Gallery, kemudian ada komunitas Salihara, dan selanjutnya ada Ephraimidis Gallery. Pada galeri seni ini saya mendapatkan sebuah kesimpulan yaitu pada dindingnya menggunakan berupa ventilasi. Selanjutnya, dindingnya itu kedap suara. Selanjutnya, material-material yang membawakan ramah lingkungan. Selanjutnya, banyaknya bukaan untuk masuknya sinar matahari. Pada kesimpulan selanjutnya yaitu penggunaan ruang yang fleksibel dengan mengikuti konsep dalam pameran temporer. Selanjutnya, alur penghawaan yang baik. Pada tabel kanan atas yaitu studi preseden untuk green arsitektur. Saya mendapatkan di sini ada bangunan dari Alliander HQ, 79 N Park, dan juga ada Sequoia Center atau Sequoia Tower. Pada green arsitektur, studi presedennya saya mendapatkan kesimpulan berupa bukaan pada bangunan yang besar agar cahaya matahari dapat masuk. Selanjutnya, alur penghawaan yang baik. Penggunaan secondary skin agar suhu dalam ruangan tetap sejuk. Kesimpulan berikutnya yaitu pemanfaatan fasad sebagai pengendali termal. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan dari proses analisis yang telah saya lakukan. Yang pertama, ada analisis sirkulasi. Pada sirkulasi tersebut, di area site saya terdapat 3 jalan, yaitu Jalan Raya Lontar, Jalan Pakuan Indah, dan Jalan Maijen Junosuwojo. Pada area site saya ini, saya membuat entrance pada area kanan tapak. Dan saya membuat 2 area keluar atau area exit pada tapak saya. Sirkulasi masuk ke site dibuat menjadi 1 akses, sedangkan sirkulasi keluar dibuat menjadi 2 akses. Selanjutnya, di sini ada analisis iklim. Pada site saya ini, saya berusaha untuk masa yang saya tempatkan ini pada site saya agar tidak terkena panasnya dari matahari. Maka, solusi yang dapat saya simpulkan yaitu dibutuhkan sebuah pendingin ruangan dan juga menambahkan area peneduh di area site saya. Selanjutnya, berikut adalah ilustrasi dari titik area peneduh. Selanjutnya yaitu adalah analisis kebisingan. Saya menemukan pada area sekitar site saya terdapat 2 titik kebisingan yang diakibatkan oleh kendaraan. Solusi yang saya berikan yaitu memberikan sebuah bangunan atau masa bangunan saya sebagai barrier bagi lingkungan yang ada di site ataupun sekitarnya. Pada analisis vegetasi ini, pada area site yaitu sekitar site masih banyak ditanami oleh vegetasi. Namun, sebagian vegetasi di sekitar site kurang dapat digunakan sebagai vegetasi peneduh, melainkan hanya vegetasi yang di sekitar site sejenis rumput liar, semak belukar, dan juga jenis-jenis tanaman hias yang tidak bisa sebagai peneduh. Untuk solusi yang saya berikan yaitu vegetasi yang ada di sekitar tapak tetap dipertahankan, namun dapat juga bisa ditata dengan konsep desain. Selanjutnya, ditambahkan vegetasi peneduh yang ada di dalam site. Ada analisis view yang dari dalam keluar. Solusi yang saya berikan ini view keluar dibiarkan terbuka saja dan juga mendapatkan view dari bangunan dan jalan di depan site. Pada view dari luar ke dalam site, solusi yang dapat saya berikan pada area yang dapat terlihat dengan jelas dibiarkan terbuka agar view ke dalam dapat terlihat lebih luas. Kebutuhan ruang pada pengunjung memiliki sebuah aktivitas seperti beli tiket, masuk, terus menunggu teman, makan dan minum, membeli souvenir,
dan juga melihat koleksi, membaca buku, ataupun belajar membuat karya. Pengelola ini memiliki aktivitas seperti mengkoordinasi dan menentukan kebijakan semua aktivitas di galeri dan museum. Selanjutnya di sini ada servis. Yang pertama ini konsep gubahan massa itu terinspirasi dari patung simbol pada kota Surabaya dengan diambilnya dari sirip hiu dan juga duri pada buaya. Pada proses pembentukan massa tersebut diawali oleh bentuk geometri yang berhuruf L berubah menjadi terpotong menjadi dua bagian. Pada bangunan yang kiri atas terjadi penurunan ketinggian massa. Bangunan kanan bawah massa terjadi reformasi bentuk. Pada dua massa tersebut terjadi pengurangan bentuk pada massa, yaitu agar sebagai aksesibilitas sirkulasi. Ilustrasi selanjutnya yaitu penghubung antar dua massa, yaitu dibuat sebagai sky bridge. Selanjutnya, pada bangunan kiri atas tersebut dirubah bentuk bagian atas massa. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan dari konsep site yang akan saya rancang. Yang pertama di sini ada konsep rancangan dari site. Di sini saya telah mengilustrasikan sebagai terdapat ada main building dan juga second building. Pada penerapan green arsitektur pada dinding fasad, saya menggunakan material dari blok konkret karena blok konkret tersendiri yaitu salah satu pendukung dari penerapan green arsitektur dan juga memberikan sebagai interior agar menjadi lebih dingin karena suhu di luar apalagi di kota Surabaya itu cukup panas. Selanjutnya di sini ada penggunaan kaca. Penggunaan kaca ini adalah untuk masuknya sinar matahari karena green arsitektur tersebut sangat memaksimalkan pencahayaan alami dibanding pencahayaan buatan agar bangunan tersebut menjadi ramah lingkungan dan juga ramah dari energi listrik. Dari penempatan vegetasi-vegetasi tersebut ada yang pada area roof garden juga dan juga pada area sekitar site. Yang pertama di sini ada site plan. Di sini dapat dilihat pada legendanya. Berikut adalah gambar block plan. Di sini kita bisa lihat terdapat denah lantai 1, denah lantai 2, 3, dan selanjutnya ada denah lantai 4, lantai 5, dan lantai 6, terakhir lantai 7 untuk galeri seni. Kita masuk ke potongan AA, potongan BB, potongan CC, potongan prinsip, elevation atau tampak. Berikut adalah dari isometri struktur. Selanjutnya di sini ada gambar dari utilitas. Selanjutnya, di sini terdapat detail. Pada gambar selanjutnya, saya melampirkan dari gambar perspektif interior, 3D dari eksterior. Selanjutnya, saya akan menampilkan dari sebuah video dari perancangan saya. Selamat menonton! Demikian dari penjelasan yang dapat saya paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.